Kalau memungkinkan dibuka kameranya, dibuka aja. Kalau tidak ya sudah, tidak apa-apa. Nah ini nanti kita coba mau mereview paper. Jadi gantian gitu, mau mereview paper apa gitu lah. Nanti bebas kalian mau langsung tampilkan papernya lalu kalian jelaskan boleh, atau kalian sudah mempersiapkan PPT itu malah lebih baik. PPT dari reviewnya aja. Nggak apa-apa mas, saya juga baru bangun tidur. Gitu, jadi siapa duluan? Kita gantian aja. Ayo. Bebas Pak. Saya, siapa Mas Akbar? Enggak, nanti Pak. Haris dulu mungkin. Oke, Mas Afin boleh, silakan. Aku dulu ya, udah oke aku dulu. Ya, dipresentasikan. Ini presentasinya ini sih Pak. Apa masih kasar sih kalau aku. Enggak apa-apa, papernya tapi dikasih lihat dulu papernya apa, judulnya, terus abstraknya. PDF papernya ada tuh? Ada. Kok ini toh? Udah keluar belum papernya? Udah. Jadi paper yang saya review kali ini tuh paper dari papernya Pak Abbas bersama Pak Ik, salah satu dosen Udinus, mengenai penerapan ini, penggunaan heart rate dalam VR pada senam jatuhnya ya Pak. Terus ini langsung diterangkan PPT-nya atau ditunjukkan gimana Pak? Boleh, silakan. Sembarang, terangkan itu sama PPT-nya. Maksimal 10 menit lah. Oke, jadi dari apa yang saya baca itu intisari penelitiannya itu memonitor user menggunakan wearable device, terutama pada detak jantung, menggunakan bagian monitor yang ada pada wearable device. Contohnya Samsung Gear, contoh device-nya Samsung Gear dan segala macamnya. Lalu tujuannya itu menggunakan sistem VR, menggunakan sistem yang dapat mendeteksi detak jantung dalam lingkup VR. Jadi itu di dalam VR itu kita bisa menambahkan detak jantung kita. Tujuannya menciptakan personal trainer yang menyediakan petunjuk senam untuk user. Jadi lalu tujuan lanjutannya itu user dapat melihat detak jantung secara langsung melalui komunikasi M2M antara wearable dengan device. Jadi itu dari apa yang aku baca, tujuannya sebenarnya ingin menciptakan personal trainer dalam VR dan sekaligus dapat memonitor detak jantung kita. Gitu. Lalu metode yang digunakan itu menghubungkan wearable dengan sistem menggunakan komunikasi M2M yang dihubungkan melalui internet dan sebagai penghubung antara penyimpanan data dan wearable-nya serta database sebagai penyimpanan datanya. Terus ringkasan hasilnya menghasilkan bahwa peserta dapat dipaksa untuk melakukan aktivitas berupa fisik menggunakan aplikasi VR untuk latihan, serta peserta bisa melihat nilai detak jantungnya berubah saat melakukan fisik aktivitas. Terus apakah tujuannya sudah tercapai? Ya, sudah tercapai. Tapi dengan hasilnya tuh partisipan merasakan hal itu efektif, efisien, dan memuaskan. Untuk pengembangan selanjutnya itu ingin mengembangkan device yang jadi wearable yang tertanam di sensor-sensor yang tertanam di device tersebut itu bisa digunakan lebih kayak sensor apa sih namanya mengukur panas tubuh dan segala macamnya gitu. Udah Pak, gitu Pak. Sudah? Sudah Pak.
Oke, silakan ada teman lain yang mau menanggapi barangkali tadi yang paper dibaca oleh Mas Afin Zaki kemudian direview oleh dia gitu. Silakan Mas Akbar atau Mas Haris mau menanggapi paper yang tadi. Hmm. Bingung Pak, menanggapinya gimana? Ya, kira-kira membuat kamu tertarik apa, lalu bagaimana cara kerjanya barangkali di paper tersebut itu seperti apa. Kalau tidak ada yang membuat tertarik ya sudah. Enggak dulu Pak. Mas Haris, halo Mas Haris. Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Oke. Jadi Mas Afin Zaki tadi sudah lumayan bagus, cuman paper yang dibaca itu nggak bagus. Meskipun saya bilang itu paper saya sendiri itu nggak bagus itu orangnya. Maksudnya itu papernya memang belum lengkap karena itu waktu itu saya buat itu belum selesai. Yang saya selesaikan itu pas saya membuat papernya yang judulnya virtual reality untuk apa namanya pregnant woman itu loh. Iya. Untuk senam hamil. Nah, kalau kamu kita di lain kesempatan itu kalau mau lanjutkan nge-review paper, coba review yang itu. Yang ada buat apa namanya? Ibu hamil itu. Senam hamil. Kalau itu banyak yang sitasi, jadi sampai sekarang itu sudah 11 yang sitasi itu. Oke. Dan udah mau diadaptasi di industri juga. Itu makanya kalau yang tadi itu nggak ada yang sitasi karena penelitiannya belum selesai. Jadi biasanya gini, kalau misalnya penelitian yang kurang atau belum selesai tadi itu biasanya dimasukkan ke conference. Meskipun ada yang di beberapa conference itu dia ada penelitian yang benar-benar selesai. Jadi conference itu boleh kalau misalnya kita mau share konsep atau misalnya kita share apa namanya penelitian yang mungkin belum selesai atau belum sempurna itu masih bisa di conference. Tetapi kalau di jurnal itu memang penelitiannya harus selesai. Makanya yang satunya itu saya taruh ke jurnal. Oke. Itu. Selain itu untuk tahu bahwasannya paper ini bagus atau enggak dari mana ya, Pak? Mudah sih sebetulnya untuk tahu papernya bagus atau enggak. Kamu bisa cek di Google itu kan ada citasinya toh. Oh iya. Citasi itu orang yang mereferensi papernya tadi itu ada berapa banyak itu toh. Iya Pak. Semakin banyak orang yang mereferensi kan semakin bagus. Oh. Tapi perhatikan juga bahwa yang mereferensi itu bukan dirinya sendiri kebanyakan. Maksudnya gini, kalau dia buat paper bagus, dia buat paper, habis itu citasinya ada 5, tapi dia ternyata mensitasi ada autornya semua. Jadi dari 5 paper yang mereferensi dia itu papernya semua dia sendiri. Nah itu juga nggak bagus. Jadi kalau misalnya ada 5 itu beda-beda semua dari orang yang bukan membuat paper itu sebelumnya. Paham toh? Istilahnya dia tidak melakukan self citation lah, itu bagus. Yang kedua itu biasanya diterbitkan di jurnal-jurnal yang bagus penerbitnya, misalnya Elsevier, Springer, terus Taylor and Friends, Nature itu bagus sekali yang dari Nature itu. Nama publisher jurnalnya itu. Terus apalah? Ya kayak gitulah pokoknya yang tadi saya sebutkan. Gitu Mas Afin Zaki. Ya, yang jelas bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia itu kok saya meragukan, jujur aja yang paper berbahasa Indonesia itu kadang enggak malah kayaknya kok udah pernah dibuat orang kayak gitu loh, maksudnya kan ada yang versi bahasa Inggris yang lebih bagus dan lebih begini. Itu berikutnya silahkan mau Mas Akbar atau Mas Haris. Haris. Ya silakan. Ya udah. Duluan ya aku Pak. Saya Pak. Ya silakan.
Gimana Pak? Apa udah tampil Pak? Sudah. Oh ya. Jadi paper yang saya apa sih? Yang apa sih Pak? Aduh, review. Ini tentang game edukasi bahasa Inggris yang menggunakan AI dengan Natural Language Processing. Game edukasi adalah game yang bertujuan untuk edukasi dan hiburan, tapi biasanya tidak populer. Jadi diperlukan gebrakan baru atau dibuat model terbaru dengan menambahkan AI sebagai NPC agar game ini bisa agar game ini bisa banyak peminatnya Pak. Introduct, permasalahan utama game dengan genre serius, game yang paling banyak diminati oleh peneliti adalah game edukasi, tetapi pada kenyataannya game edukasi kurang diminati pengguna dibandingkan dengan genre game lain seperti game aksi. Tujuan dari penelitian ini berfokus pada analisis rating penggunaan terhadap pengembangan game edukasi yang menggunakan NPC dengan metode Natural Language Processing agar si NPC tersebut bisa menjawab pertanyaan secara otomatis. Metode yang digunakan ada dua. Pertama, metode dari gamenya tersendiri, dan yang kedua, metode dari penilaiannya. Metode yang digunakan untuk NPC menerapkan metode Natural Language Processing agar dapat menjawab pertanyaan secara otomatis. Terus terdapat dua menu, yaitu menu awal dan menu permainan, di mana menu awal sebagai pemilihan level permainan dan menu permainan atau pertempuran sebagai player untuk melawan NPC. Setiap level pemain memiliki komponen dan jalur yang sama, tapi tingkat yang kesulitannya berbeda. Setiap level berisi pertempuran antara pemain, NPC, dan bentrok jawaban atas pertanyaan bahasa Inggris. Bagi yang jawabannya lebih cepat, maka akan menyerang lebih dulu dan kekuatan akan bertambah jika menjawab soal dengan benar. Begitu juga sebaliknya. Permainan berakhir ketika health salah satu karakter telah habis. Nah, jadi sistemnya seperti pertanyaan seperti ini. Jika jawabannya benar, maka player akan mendapatkan kekuatan lebih dan bisa menyerang terlebih dahulu. Sedangkan jika NPC lebih dulu menjawab dengan benar, maka player akan terkena serangan dan serangan player tersebut akan berkurang. Untuk penilaiannya, aplikasi ini diuji cobakan pada 27 pengguna usia 21 hingga 25 tahun dengan 3 karakteristik, yaitu game design and arsitektur, AI atau NPC perform, educational material and system, dan penilaian seluruhnya berdasarkan rating. Setiap pertanyaan kuesioner memiliki rentang nilai 1 sampai 10, dengan nilai 1 sangat buruk dan 10 sangat baik. Di kuesioner diberikan secara langsung dan tidak langsung melalui online dengan Google Squarehead. Hasil dari kuesioner tersebut, game design dan arsitektur memiliki nilai 7,38, AI NPC perform mendapatkan nilai 7,53, education material and system 7,83, overall value atau ratingnya 7,71 dengan rata-rata di 7,61. Jadi dengan angka 7,61, di mana angka tersebut melebihi 7,5, artinya penelitian ini dengan menambahkan AI pada game edukasi menarik minat pengguna. Tapi pada dasarnya penelitian ini harus lebih baik lagi dari segi arsitektur, desain, AI, material pendidikan, dan sebagainya untuk mendapatkan nilai lebih tinggi lagi. Salah satu masukan dari pemain
tentang karakteristik penilaian ini adalah perlunya ditingkatkan interaksi dalam penampilan karena game edukasi ini masih memiliki 4 layar utama. Hal ini menyebabkan game yang telah dibangun belum memiliki gameplay yang kompleks sehingga perlu adanya perbaikan dan penelitian ke depannya untuk menyempurnakan desain. Sudah, Pak. Baik, gimana teman, ada tanggapan? Ini menarik sekali yang dibaca oleh si Mas Akbar ini, yaitu dia sebetulnya ini aplikatif juga, penerapan juga, artinya si author ini dia kebetulan orang Indonesia ya, jadi dia ITS, dari ITS itu dia membuat game edukasi bahasa Inggris, tetapi dia menambahkan fitur NLP di dalamnya. Nah, terus kemudian dia menilai apakah fitur NLP tadi itu bisa menambah ketertarikan pengguna untuk dapat menggunakan game tadi. Nah, kira-kira bagaimana teman-teman, ada tanggapan? Silahkan ditanggapi. Itu ada Mas Stephen baru masuk, boleh menanggapi. Belum tahu apa-apa saya, Pak, barusan masuk. Oke, Mas Heris atau Mas Afin Zaki? Ini sih, kalau mungkin tanya ke personal sih Pak, jadinya Pak. Kalau dari Akbar sendiri itu nanti ingin pengembangan di bidang apa ya? Gimana? Kalau dari Mas Akbar sendiri pengen pengembangan di bidang apa? Kalau saya sendiri ingin pengembangan di bidang game. Oh, game ya. Buat NPC juga. Ya. Buat NPC juga. Ya, nggak tahu, tapi kalau bisa dengan NPC AI kan lebih baik. Ya. Gak ada lagi? Tadi Mas Akbar juga pengen mengembangkan, berarti risetnya pengen ke sana ya nanti ya? Iya, Pak. Pengen ke NPC AI itu. Kalau mau lebih itu kalian bisa baca yang dulu pernah saya kasih itu AI panoramik itu di game AI panoramik itu bisa memberikan gambaran banyak. Cuman kalau kalian mau mereview itu sulit karena itu ada 2 jenis paper sebetulnya, paper biasa kayak gini sama paper survei. Paper survei itu dia lebih banyak, tetapi yang dibahas itu kayak buku mini lah, buku mini dari beberapa riset yang ada. Nah itu nanti kalau kalian bisa baca paper survei tadi, kalian akan punya banyak pengetahuan, lalu kalian nanti bisa fokus ke pengetahuan yang mana dari bagian paper survei tadi. Gitu. Makanya saya sangat merekomendasikan kalian yang pengen fokus ke game AI itu buat membaca yang AI panoramik tadi. Itu. Mas Haris, silakan, ada tanggapan? Udah Pak, nggak ada Pak. Nggak ada. Oke, baik, terima kasih buat Mas Akbar, tadi Mas Afin Zaki juga. Berikutnya silakan antara Mas Haris sama Mas Stephen untuk mereview paper yang dibaca. Sebelumnya Pak, ini si Afin udah review paper tuh Pak? Sudah tadi, pas awal-awal. Ketinggalan aku. Ketinggalan. Nggak apa-apa. Nanti ada rekamannya, ini saya rekam kok. Oh iya Pak, makasih Pak. Silakan Mas Haris, Mas Stephen. Ayo, Haris. Siapa dulu? Ayo, Bebas, bro. dipresentasikan. Gunting batu kertas aja, gua gunting dah. Pak, paperku jelek banget ya kayaknya Pak. Silakan, langsung dipresentasikan aja. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa Pak? Papernya Pak. Pakai apa? Papernya bahasa Indonesia. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Barangkali bagus kan, kita juga belum tahu. Kayaknya jelek Pak. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya kita kan sebagai peneliti kan nggak bisa ngomong karya orang lain itu bagus apa jelek gitu. Kalian bisa membayangkan kalau kalian membuat karya terus dibilangi jelek gitu. Ya maksudnya kan
Mungkin itu sudah terlalu banyak orang yang mengembangkan, jadinya itu terlihat ya kontribusinya kurang. Kita bisa bilangnya itu kontribusinya bagus, kurang, atau banyak sekali kontribusinya, bahkan itu bisa disitasi oleh ribuan orang gitu, ribuan paper yang lain. Ada yang kayak gitu penelitian juga. Silakan. Di sini saya mereview paper tentang developing learning media using augmented reality technology for English learner. Ini dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Wahab Hasbullah. Artinya karena perkembangan teknologi. Mohon maaf. Ya. Dikasih lihat dulu papernya, paling nggak judul sama abstraknya itu. Oke. Oh, tak kirain bahasa Inggris ya, tapi judulnya bahasa Inggris ya memangnya. Halo? Halo, Mas Haris? Nge-freeze ya ini ya? Iya, Pak. Jaringan, Pak. Oh, ya sudah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, dilanjut aja. Tadi udah kelihatan kok. Di sini abstraknya. Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin cepat, maka dibutuhkan juga media pembelajaran yang juga mengikuti perkembangan teknologi. Khususnya untuk meningkatkan skill speaking mahasiswa. Oleh karena itu, peneliti mendesain media pembelajaran bahasa Inggris berupa kartu kosakata untuk yang menggunakan teknologi augmented reality. Media pembelajaran ini sebelum diuji coba kepada siswa telah divalidasi oleh ahli materi dan ahli media. Kemudian instrumen penelitian ini berupa kuesioner pada ahli materi, media, dan siswa. Kemudian pendahuluannya, introduction-nya, berdasarkan the National Education Association dalam Buyung and Safrizal MD, menyatakan bahwa learning media is a means of communication in print as well as view, hearing, including hardware technology. Namun menurut Briggs dalam Buyung and Safrizal MD, learning media is a physical means of conveying the content of material of learning. Akan tetapi penerapannya di Indonesia, para guru dianggap kurang kreatif dalam menyampaikan materi, sehingga peserta didik cenderung pasif dalam pengembangan pembelajaran. Khususnya ada mayoritas guru bahasa Inggris tidak memiliki variasi dalam menggunakan media pembelajaran. Sebagai contohnya PowerPoint. Pengembangan media pembelajaran menggunakan teknologi augmented reality dalam proses pembelajaran bahasa Inggris adalah proses pengembangan media yang dalam proses pembelajarannya menggunakan sistem operasi Android dan menggunakan kartu bergambar, sehingga proses pembelajarannya memberikan suasana yang menarik dan berbeda. Kemudian metodenya, di sini peneliti menggunakan metode R&D, yaitu Research and Development. Yang pertama ada analisis, melakukan lead analisis atau analisa kebutuhan untuk menentukan kemampuan atau kompetensi para yang perlu dipelajari oleh peserta didik. Kemudian melakukan performance analysis atau analisis kinerja untuk mengetahui
Kemudian desain, masih bersifat konseptual di realisasi. Kemudian resultnya siswa memiliki masalah dalam memahami kosakata bahasa Inggris. Hal ini ditunjukkan ketika peneliti bertanya pada beberapa siswa. Kebanyakan dari mereka jika belajar atau menghafal kosakata dengan menggunakan media pembelajaran flashcard lebih cepat paham. Para siswa pengembangan media pembelajaran flashcard menggunakan teknologi augmented reality, yaitu aplikasi berbasis Android yang diberi nama oleh peneliti Fokar. Mereka tertarik untuk memainkannya karena mereka tidak hanya melihat gambarnya saja, tapi dapat melihat bentuk visualisasinya. Desainnya menggunakan software Unity tahun 2018. Development-nya, komponen pengembangan dalam media pembelajaran vocabulary card atau VOCAR, yaitu desain sampul, teks, gambar, audio, dan packaging. Peneliti memilih materi yang sesuai dengan kurikulum, yaitu materi animal, transportasi, dan fruits. Implementasinya, aplikasi vocabulary card atau VOCAR ini diterapkan di sekolah tingkat dasar dengan mengambil kelas 5. Hasil implementasi dari media pembelajaran VOCAR, siswa merasa belajar bahasa Inggris merupakan hal yang mudah. Evaluasi dilakukan sebagai upaya perbaikan agar produk benar-benar siap untuk diuji cobakan kepada pengguna. Dan conclusion, hasil validator media kategorik sebelumnya dilakukan wawancara dan angket, dan diperoleh hasil validator media kategori skor baik dengan total 95, hasil dari validator isi kategori skor baik dengan total 84, hasil dari pengguna total skor 1107 dengan rata-rata 48,13. Dengan perolehan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran VOCAR layak digunakan sebagai media pembelajaran. Pak, PPT-nya mati, Pak. Nggak apa-apa, tadi matinya terakhir toh. Gitu. Oke, tadi udah disampaikan Mas Haris. Tadi apa ya kira-kira aplikasi ya? Aplikasi AR ya? Untuk pendidikan apa tadi? Iya, Pak. Untuk bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga ya? Cuman kalau ini pakai aplikasi AR. Lalu model metodologinya ini metode rekayasa perangkat lunak ya? Maksudnya kan dia pakai dari apa aja tadi modelnya, dari apa? Dia mengembangkan sistemnya itu? Dari yang sampai testing itu apa aja, ada 5 kayaknya. The analysis, design, development, implementation, and evaluation. Nah, itu biasanya dipakai standar untuk rekayasa perangkat lunak, itu metodologinya seperti itu. Kalau kalian pengen, sebetulnya antara riset sama produk itu hampir mirip kalau tulisannya seperti yang di review sama Mas Haris tadi ya. Jadi kan hasil akhir dari papernya si Mas Haris tadi itu sebetulnya adalah produk, karena kan dia pengembangan sistem langsung gitu, dari proses analisis, desain, implementasi, terus penerapan, implementasi, terus evaluasi tadi ya sampai terakhir itu.
Nah, itu pengembangan sistem. Biasanya kalau kalian nanti ngambil bidang kajiannya di RPL itu arahnya ke model-model seperti yang di Mas Haris itu. Untuk pengembangan gamenya itu model-modelnya seperti tadi yang di mirip-mirip kayak punyanya Mas Haris tadi. Tapi kalau kalian masuk ke bidang kajian sistem cerdas ya belum. Maksudnya artinya yang ditekankan di sini adalah algoritmanya yang seperti tadi, misalnya pakai NLP seperti itu. Punya saya itu juga tadi yang Mas Afin Zaki review itu sebetulnya masuknya kajiannya ke RPL. Karena kan dia hanya sekedar mengkombinasikan antara VR dengan wearable device kan. IoT itu masuknya ranahnya masih ke RPL. Kecuali kalau IoT-nya itu ada algoritma tertentu yang dia itu nanti melakukan rekognisi, klasifikasi dan lain-lain, itu mungkin ke sistem cerdas. Gitu. Terakhir, Mas Stephen, silahkan. Sebentar, ada tanggapan dulu nggak dari yang tadi disampaikan sama Mas Haris? Belum, Pak. Belum ya? Ya. Oke. Silahkan, kalau Mas Akbar, nggak ada? Enggak, Pak. Oke, nggak ada. Berarti kita lanjutkan aja. Terima kasih Mas Haris. Kita lanjutkan ke Mas Stephen. Waduh. Bentar ya. Halo, selamat. Oke. Ini nambahin artikelnya, abnalnya dulu. Saya di sini menggunakan artikel sistem cerdas pemantauan arus lalu lintas dengan algoritma YOLO, you only look once. Sebentar, kok nggak keluar Apa ya, Pak? Belum keluar. PPT-nya? Oh, Udah keluar belum, teman-teman? belum. Ini saya cuma nunjukin artikel dulu, Pak. Oh, ditunjukin aja papernya, yang PDF-nya. Ini papernya, Pak. Ya. Nah, itu dulu sama PPT-nya nanti. PPT ku ini, Pak. Otomatis soalnya. Oke, siap. Nah, YOLO. Sistem pemantauan arus lintas dengan menggunakan algoritma YOLO. Abstraknya yaitu YOLO merupakan real object detection yang menggunakan jaringan saraf tunggal pada keseluruhan gambar untuk mempermudah dalam image processing-nya. Penelitian ini bertujuan agar kita dapat mendeteksi kendaraan-kendaraan yang lewat di sebuah... Sebentar ya, Pak. Ini apa cuman di punyaku aja yang berhenti ya ininya ya, presentasinya ya? Sudah ini, sudah keluar. Masih itu enggak? Kalau enggak, ya udahlah aku pakai cara manual aja deh. Ini sudah kok. Sudah. Enggak, Pak. Katanya Pak berhenti katanya. Ya udah gini aja. Ikutan kan? Kelihatan. Nah ini, penelitian ini bertujuan agar kita dapat mendeteksi kendaraan-kendaraan yang lewat di sebuah lampu merah dengan tingkat presisi yang hampir sampai 97%. Penelitian ini juga bertujuan untuk polisi Satlantas untuk memantau kondisi di lampu merah seperti pelanggar, kemacetan, atau mungkin jika terjadi kecelakaan, serta dapat memberikan informasi kendaraan-kendaraan yang ada. Lalu algoritma YOLO ini digunakan di sini dengan beberapa keunggulannya. PPT-nya nggak gerak, Mas Stephen, maaf. Aduh. Ini saya itu deh, Pak. Yang tadi itu malah kelihatan. Oke, bentar. Saya ulangi lagi ya. Ini kita Ya. abstraknya kelihatan, Pak? Kelihatan, udah dari situ aja. Oh ya udah. Saya ulangi lagi ya. YOLO merupakan algoritma real object detection atau image processing yang menggunakan jaringan saraf tunggal pada keseluruhan gambar untuk mempercepat memproses gambarnya. Lalu penelitian ini juga bertujuan agar kita dapat mendeteksi kendaraan-kendaraan yang lewat di sebuah lampu merah dengan tingkat presisi sampai 97%. Penelitian ini juga bertujuan untuk membantu polisi Satlantas untuk memantau kondisi di lampu merah seperti pelanggar, kemacetan, atau kecelakaan.
serta dapat memberikan informasi kendaraan-kendaraan yang ada. Dan di penelitian ini, kita menggunakan YOLO dikarenakan beberapa keunggulannya. Sebelumnya YOLO merupakan metode computer vision yang akurat dengan cara membagi sebuah input menjadi beberapa grid dengan ukuran kali S seperti ini. Lalu, dari grid-grid ini, algoritma YOLO ini akan memprediksi batas-batasan sebuah objek tersebut. Bisa dilihat dari gambarnya ini kan ada 3 anjing itu ya. Lalu nanti aplikasi YOLO ini, algoritma YOLO ini akan langsung membatasi sebuah boundary, membuat sebuah boundary di antara objek-objek tersebut. Nah, mereka membatasi boundary tersebut dengan membuat label-label kotak yang tersebut misalkan objek dan tidak. Yang kuning itu artinya sebuah kotak tidak memiliki objek, sedangkan yang itu adalah kotak yang memiliki objek. Setelah itu mereka akan melakukan hal yang sama lagi untuk menentukan batasan-batasan di setiap kotaknya. Jadi misalnya udah kayak gini, jadi per kotak itu bakal dihitung lagi untuk menentukan batasan-batasannya. Nah, seperti gambar di kiri ini, kelihatan nggak Pak gambarnya Pak? Kelihatan. Oh ya, kelihatan. Nah, seperti gambar yang di kiri ini yang jadi sebuah gambar, kita pecah gitu menjadi kotak-kotak banyak. Lalu komputernya itu akan menentukan bounding box-nya dengan tingkat confidence yang berbeda-beda. Contoh seperti ini, ada anjingnya gitu memiliki tingkat confidence 0,8, lalu sepeda seperti ini. Setelah mereka menentukan bounding box-nya, lalu mereka akan memilah-milah gitu loh, memilah-milah sehingga menjadi bounding box-nya yang seperti di kanan ini, sedikit itu. Dengan cara mereka hanya akan memilah bounding box-nya yang memiliki tingkat confidence paling besar. Tingkat confidence yang paling besar itu apa? Tingkat confidence dalam sebuah bounding box itu ada sebuah objek di sana. Seperti anjing, lalu sepeda, dan mobil ini. Lalu mereka, ya seperti ini, lalu setelah menemukan bounding box-nya, mereka akan mengklasifikasikan kotak-kotak tersebut menjadi bagian dari sebuah matriks yang isinya untuk menentukan apakah di dalam kotak itu terdapat sebuah objek atau tidak. Seperti dalam ini, sebuah kotak-kotak di daerah ini ada kayak objek anjingnya dan sepeda seperti itu. Algoritma ini akan melabel-labelkan bagian-bagian kotak memiliki tingkat confidence yang paling tinggi. Lalu sekarang kita masuk ke dalam proses penelitiannya dari paper yang tadi, yaitu merupakan pengumpulan data berupa video rekaman sebuah lalu lintas. Di sini mereka menggunakan CCTV dengan resolusi 12080 x 720. Lalu mereka melakukan pengambilan data juga menggunakan CCTV yang langsung loh. Biasanya kayak contohnya di Simpang 5 gitu ya kan, ada kamera seperti itu. Mereka ngambil datanya. Lalu setelah mendapat video-video tersebut, dibagi setiap 30 menit dan dibagi lagi setiap 10 menit untuk dijadikan sebagai training datanya. Lalu melakukan pelatihan data dan melakukan beberapa konfigurasi, dan lalu meneliti hasilnya. Ini. Nah, setelah itu hasilnya dapat ditemukan bahwa pembagian dataset ini konsep pembagian datasetnya salah. Jumlah videonya di daerah beberapa tempat, Air Mancur Immanuel ini daerah Medan ya, kota Medan ya. Jadi jalan-jalannya kita nggak ada di Semarang. Dengan jumlah video 74 untuk simpangan Air Mancur Immanuel dengan total video 232, ini tanggalnya 2204/19. Jadi tanggal segitu dapat video berapa? Lalu ditotalkan dengan resolusi video 352 x 288. Resolusinya ini bergantung banget sama cahaya juga. Jadi kenapa resolusi bisa kecil seperti itu? Itu dikarenakan spesifikasi kameranya di daerah Air Mancur Immanuel memang jelek, dan beberapa faktor-faktor lainnya yang nanti akan dijelaskan. Ini untuk pembagian tabel datasetnya. Lalu didapatkan hasil dengan seperti berikut di beberapa daerah. Simpangan Krakatau Bilal, ini daerah yang sama seperti ini. Cuman kalau yang ini ada beberapa itu loh, jalan yang nggak dipautkan sama tadi. Ibarat saya karena satu area gitu ngomongnya. Dapat itu intinya hasilnya bahwa aplikasi ini, algoritma ini YOLO ini dapat mendeteksi kendaraan bicycle sepeda dengan tingkat akurasi 66%, lalu untuk bis dengan tingkat akurasi 86%, untuk mobil 95%, lalu kendaraan motor 40%,
orang 99%, lalu truk 54% dengan rata-rata akurasinya yaitu 98%. Untuk daerah-daerahnya ini, Simpang Krakatau Bilal dengan tingkat rata-rata akurasi 98%, Krakatau Pasar 3 dengan 96%, lalu Juanda dan sebagainya. Lalu hasil penelitiannya, perbedaan hasil yang didapatkan dikarenakan faktor kualitas CCTV, jarak, serta cuaca. Penelitian itu dipengaruhi oleh kualitas kamera. Yang semakin tinggi kualitas kameranya, maka akan semakin bagus untuk mengidentifikasi kendaraan-kendaraan yang ada. Lalu penelitian ini juga dapat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan waktu, dikarenakan intensitas cahaya yang sangat bisa menyilaukan saat siang hari. Jadi objek-objek mungkin kayak terlalu terang gitu ya, jadi salah klasifikasi. Atau pas malam hari yang mungkin karena gelap jadi kurang pencahayaan sehingga kamera CCTV juga kurang dapat mendeteksi objek tersebut. Lalu penelitian ini juga dipengaruhi karena jarak dan ukuran-ukuran kendaraan yang berbeda-beda. Kadang-kadang motor berduaan mungkin dianggap jadi car gitu. Seperti itu. Atau mungkin mobil yang mungkin ukurannya yang besar dapat dikategorikan sebagai bis. Dari hasil penelitiannya seperti itu. Nah, ini untuk referensinya dan kira-kira seperti itu aja, Pak. Maaf kalau misalnya PPT-nya agak ribet ya. Baik, terima kasih Mas Stephen. Ini lumayan advance ini. Algoritmanya sebetulnya lumayan advance. Hanya saja kenapa tidak paper aslinya aja. Paper dulunya aja itu barangkali bisa lebih detail, bisa memberikan pengetahuan kita lebih detail. Tapi ini aja sudah cukup sih sebetulnya yang tadi dibaca oleh Mas Stephen. Ada tanggapan dulu dari teman-teman? Oh ya, sebelumnya mau ngasih tips juga. Karena YOLO ini saking bagusnya, sekarang YOLO dijadikan standarisasi untuk melakukan image processing sekarang. Seperti itu. YOLO udah ada versi 4-nya. Gitu. Silakan Mas Afid, dari kita mau menanggapi sesuatu. Belum Mbak, nanti dulu Mbak, yang lain dulu Mbak. Mas Akbar, Mas Haris. Pak, berarti YOLO ini yang dipakai di sistem e-tilang gitu ya Pak? Yang kalau misal pelanggaran di lampu lalu lintas terus langsung dikirim ke sistemnya gitu? Saya tidak bisa memastikan iya, tapi sebetulnya YOLO itu salah satu metode dari deteksi gambar ya. Jadi deteksi gambar itu nggak cuma YOLO, ada yang lain itu SSD, terus ya banyak sekali itu metodenya. Ya yang paling mutakhir sampai saat ini ya mungkin ya YOLO yang versi terbaru ya, versi 3 ini memang. Saya tidak tahu kalau yang digunakan di kepolisian itu dia menggunakan yang mana. Tapi yang jelas salah satu dari metode yang mungkin tadi saya sebutkan. Gitu. Ya Mas Akbar. Kemungkinan sih itu Mas Akbar, ya. Iya Pak. Aku mau tanya. Gimana? Kalau itu kan berarti penempat apa ya? Ini teknis sih jatuhnya sih, cuman. Ya. Penempatan sistem juga mempengaruhi ini nggak sih? Mempengaruhi cara kerja ini nggak sih? Oh ya, ngaruhi dong. Nah, misalnya CCTV yang nanti kehalang objek atau mungkin CCTV ditaruh tempat yang strategis, nanti bisa susah untuk mengklasifikasikan objek tersebut. Jadi mungkin contoh seandainya kamu terlalu rendah gitu, nanti cuma lihatnya bagian depan doang gitu kan, atau enggak mungkin objek yang ke belakang ketutup jadi nggak kelihatan gitu. Nah, apa sih namanya? Ini dari sisi pelaku ya. Pelaku. Kebetulan kan kalau saya naik motor kan cukup kencang, terus kan kadang-kadang udah lampu kuning masih kadang-kadang ini nyempil dikit gitu kan. Nyempilnya tuh di sebelah. Jadi misalnya ada CCTV dari sini, nah sini ada mobil, nah aku di samping mobilnya, jadi kan nggak kelihatan. Terus pertanyaan pertama adalah gimana cara tahu gimana cara mengirimkan bahwasanya pengendara ini tuh bersalah, yang pertama. Terus kualifikasinya apa? Jadi gini, sebelumnya YOLO tuh kita nggak kayak itu loh, kita kan kalau misalnya contoh kayak image detection, kita ngasih gambar, habis itu dia kayak kalau kita tuh real time pakai YOLO tuh. Jadi kamu lagi gerak tuh kamu tuh udah bisa kedeteksi gitu kalau kamu pakai YOLO itu.
Jadi mungkin sebelum kamu masuk ibaratnya sama mobil ya, mungkin kamu udah kedeteksi gitu loh dari jarak beberapa itu udah kedeteksi ini orangnya ngebut nih gitu. Habis itu kamu masuk mobil. Coba Steph, kamu tunjukkan di YouTube itu ada Steph. Ada nih. Wih, di kenapa kemarin lihat merinding loh Pak, bener Pak. Ini kelihatan nggak layar saya Pak? Gambaran sistemnya kayak gitu. Oh nih, YOLO, yang V2 aja Pak, YOLO V2. Nah ini Pak, jadi nanti kamu misalnya nanti di kameranya nanti aja kayak gini nanti di kameranya. Internetnya kuat nggak itu? Kuat. Nah kayak gitu. Iya. Deteksinya kayak gini nanti deteksinya. Jadi, misalnya rame pun juga tetap bisa kayak kasih gitu loh Pak, keren makanya tuh. Nanti ini penerapannya kayak yang di ini ya, kayak yang di Tesla itu ya, autonomous driving ya itulah. Apa Afin? Ya. Iya betul. Implementasinya. Dipakai di sensornya si Tesla itu kameranya buat deteksi jalan, pedestrian dan lain-lain. Betul. Nah ini tapi udah keluar Pak, YOLO V4 udah keluar Pak yang terbaru. Kalau yang YOLO V3 kan lebih di update untuk yang kendaraan Pak, sandaya kendaraan gitu. Kalau komentar saya sih dari Mas Stephen tadi sih mending langsung ke papernya langsung ke YOLO versi 1, versi 2, 3, 4 kayak gitu. Bisa aja Mas Stephen itu mulai dulu lah yang di YOLO versi 1 itu kan ada papernya langsung yang buat autornya yang buat teknologi atau algoritma ada. Cuman kemarin itu Pak, maksudnya kan saya waduh YOLO baru tuh. Nanti mungkin pada minggu depan nanti saya review ini deh. Nah, mulai dari yang YOLO 1 itu barangkali nanti kalau teman-teman pada tertarik itu nanti kan kelihatan YOLO versi 1 itu ini, 2 itu bedanya ini, 3 bedanya ini, 4 ini. Nah, itu bagus sekali. Boleh, silahkan. Nah, itu paper aslinya ya berarti ya? Iya, nanti kalau ada lagi nanti itu. Kalau ini ada lagi saya mungkin review YOLO. Kemarin soalnya itu Pak, saya kayak kan sibuk tuh, waduh, aku memelu cuman bingung mau nyari itu paper apa, makanya saya ngambil paper yang gampang dulu. Oke. Ada lagi Mas Afin Zaki yang mau penasaran kan? Enggak sih Pak, sementara itu dulu. Mungkin kurang ininya, informasi saya kurang, jadi nggak bisa tanya-tanya. Oke. Mau bingung tanya-tanya aja nggak apa-apa. Habis kita kayak gini kan banyak sekali ilmu yang kita dapat. Ini udah berapa paper tadi? 4 ya. Mas Haris ada tanggapan enggak? Pak, ini ikutnya ke learning atau image processing? Nah, pertanyaan bagus itu. Ikutnya ke machine learning atau image processing atau computer vision? Ya, masuknya lebih ke computer vision yang dia itu menggunakan teknologi machine learning atau deep learning. Di dalamnya YOLO itu dia menggunakan teknologi deep learning dikombinasikan dengan teknologi deteksi. Yang gitu Mas. Jadi kajiannya tadi itu menurut saya sih masuknya ke computer vision. Computer vision dengan memanfaatkan deep learning. Jadi ada irisan antara computer vision sama deep learning lah, itu dia di situ penelitiannya. Image processing itu menurut saya sih tidak terlalu bermakna di sini karena kan ya sebetulnya yang diproses betul image, cuman ya dia tidak ada membuat misalnya rekayasa kayak deteksi tepi gitu, nggak ada. Karena kan di dalam algoritma YOLO-nya itu kan dia menggunakan algoritma konvolusi neural network itu kan secara otomatis fitur deteksi tepi dan lain-lain itu dideteksi dengan si convolution layer tadi yang ada di convolution neural network. Nah, kalau mau belajar sampai sini sebetulnya kalian mempelajarinya dari jaringan saraf tier 1 biasa dulu atau neural network. Setelah itu kalian pelajari dari neuron, kemudian perseptron, multi-layer perseptron, backpropagation, baru kalian mungkin bisa masuk ke convolution neural network, habis itu transfer learning, setelah itu kalian ke deteksi YOLO itu. Stepnya panjang belajarnya. Tapi kalau kalian bisa berhasil belajar tadi dengan urutan yang saya sebutkan itu, pasti akan paham untuk membaca
papernya ini, apalagi untuk membuat atau mengembangkan itu bisa. Gitu. Itu Mas Haris. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, berarti ini giliran saya ya? Apa juga tuh? Iya. Wih, kamu kuliah juga ya, Steph? Iya, Pak, makanya. Ini enggak bener ini. Kuliahnya agak fokus ini kamu. Tak ada ke Pak Fanani, dosennya Pak Fanani tahu itu. Oke, jadi saya nggak ada PPT sebetulnya, cuman saya ingin menunjukkan beberapa paper yang barangkali worth it untuk dibaca pemula. Ini paper survei. Kalian tidak harus mereview ini, cukup dibaca aja, dipahami, itu sudah banyak ilmu pengetahuan yang mungkin akan didapat. Yang pertama yaitu panorama AI. Ini paper lama sebetulnya tahun 2013. Nah, paper ini akan memberikan kita itu pandangan penelitian AI di game. Nah, penelitian AI di game itu ada banyak itu sebetulnya. Area game itu ada NPC untuk behavior learning-nya, tingkah laku, perilaku, pembelajaran untuk tingkah lakunya, pencarian dan planning, modeling, player modeling di sini itu memodelkan karakteristik dari playernya tadi dengan AI, misalnya benchmarking, PCG, procedural content generation, kita akan generate objek-objek yang ada dalam game itu secara otomatis dengan suatu algoritma tertentu, komputasional naratif, agen yang terpercaya, kemudian desain AI untuk game design, untuk membantu si game designer tadi, kemudian general game AI itu penelitiannya terkait dengan ya seperti yang game-game Atari yang dia bisa main otomatis, atau kalian pernah lihat Dinoran yang bisa main sendiri, lah itu general game AI maksudnya. Nah, tujuan dari general game AI ini dia ingin membuat sistem AI yang bisa memainkan semua game. Wah, luar biasa sekali, tapi sampai sekarang belum bisa, masih terbatas ke Atari aja, platform-platform tertentu. Meskipun dia sudah bisa memainkan beberapa gameplay. Terus AI di game komersial. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini karena ini paper review, jadi halamannya lebih banyak. Di samping itu detail sekali, kalian nanti akan dijelaskan di setiap sub bagian yang tadi itu. Terus kalian nanti akan dijelaskan algoritma yang mungkin bisa digunakan, contohnya ada komputasi evolusi seperti algoritma genetika dan lain-lain itu, reinforcement learning seperti e-learning, deep e-learning itu algoritma-algoritma, supervised learning seperti yang tadi yang dibuat YOLO itu masuknya kategorinya supervised learning, itu basisnya adalah CNN. Kemudian unsupervised learning itu seperti algoritma untuk clustering, pengelompokan, algoritma planning, algoritma pencarian dengan berbasis tree gitu ya, pohon. Nah, ini nanti ada kaitannya model, nanti masuknya di konten gitu, apa yang konteks yang dipelajari itu apa, terus siapa yang akan menggunakan end usernya, AI areanya itu nanti masuknya ke ranah yang mana. Wah, itu bagus sekali sih papernya. Masih dibuat patokan sampai sekarang ya, jadi ini 2013, sekarang 2021 itu masih bisa digunakan sebagai patokan. Jadi nanti kalian mungkin bisa membaca-baca ini. Nah, ini nanti masuknya ranahnya kemana. Nah, nanti kalian, Pak, apakah kita harus masuk ke semua ranah AI ini? Ya nggak perlu. Asal kalian tahu, ya Kakis ini adalah sama Togelus ini dia fokusnya itu nggak semua juga sebetulnya. Hanya ke beberapa saja. Tapi kalau bagi pemula itu kalian mungkin salah satu aja dari sini. Nanti kalian tahu pandangannya, fokusnya kemana, paper-paper yang akan dibaca itu seperti apa, itu bisa lebih ke arah lagi. Kayak gitu. Karena kan memang di grup diskusi riset kita itu kan kaitannya sama game, terus lalu AI, sama kaitannya lagi satu lagi adalah VR, atau yang kaitannya sama augmented reality, seperti itu ya, mixed reality juga termasuk. Nah, itu yang pertama, paper yang pertama yaitu ini. Ini saya pakai platformnya Mendeley. Kalau kalian belum punya Mendeley, kalian download aja Mendeley, masukkan papernya di sini, nanti otomatis kalian terkoleksi papernya.
terhubung sama akun kalian juga, ini akunnya gratis. Nanti bisa juga kalian waktu nulis paper itu otomatis referensinya, nanti kalian tinggal klik-klik aja langsung jadi. Enak loh, kalian tidak perlu ngetik manual daftar pustaka, langsung jadi otomatis pakai Mendeley. Nama aplikasinya Mendeley. Paper yang kedua adalah deep learning. Ini paper yang lumayan 2020 itu terbitkannya di sini 2019 ya, mulai publish submitnya mungkin. Namanya deep learning for video game playing. Nah, di sini kalian akan diberikan overview. Ini sama paper survei juga sebetulnya. Apa saja yang dibutuhkan ketika kalian ingin mendevelop deep learning untuk game. Nah, itu banyak sekali yang harus kalian pelajari ya. Misalnya neural network. Nah, yang tadi saya jelaskan itu kalian mempelajarinya dari awal memang. Neural network. Kemudian untuk supervised learning, neural network-nya, kemudian neural network untuk unsupervised learning, lalu neural network untuk reinforcement learning. Nah, ini yang successful ini yang reinforcement learning. Kalian pernah lihat Google itu dia membuat yang dia itu bisa AlphaGo itu loh, dia memenangkan caturgo, dia melawan master caturgo nomor 1 di dunia. Nah, itu algoritmanya dia menggunakan Monte Carlo Research sama Deep Network itu. Keren sekali, dia bisa mengalahkan manusia super ya. Namanya kalau tidak salah Legendol itu, asal Korea ya. Master Go nomor 1 di dunia. Go kalau dibandingkan dengan catur itu kompleksitasnya lebih tinggi di Go karena kemungkinannya lebih banyak di Go. Strateginya juga lebih kompleks di Go. Makanya papernya itu diberi judul Superhuman Computing karena dia sudah bisa melampaui kemampuan manusia untuk mengalahkan tadi hasil Legendol tadi itu. AI-nya itu sudah lebih kemampuan itu. Nah, ini keren sekali, kalian akan punya pandangan juga tentang neural network. Lebih spesifik lagi ke deep learning. Nah, ini ada ke reinforcement learning, setelah ke reinforcement learning nanti. Nah, kira-kira game genre apa, platform riset apa yang akan bisa kalian gunakan? Ini ada Atari yang tadi saya omongkan, tujuannya semata-mata untuk membuat framework barangkali untuk general game AI. Platformnya kan bisa gunakan di arcade, racing, terus FPS. Kalau di FPS itu dipakainya di mana gitu loh maksudnya. Nah, kan kali ini open world game itu nanti pakainya di mana? AI deep learning tadi. Sport game, real time strategi, RTS, adventure game berbasis teks, OpenAI, macam-macam itu. Nah, lalu metode untuk game playing ya, khusus untuk permainannya, untuk dia memainkannya atau membuat AI yang dia bisa bermain otomatis. Di arcade game kita bisa gunakan algoritma DQN, Deep Q Network, pengembangannya Double Deep Q Network, lalu Dueling Deep Q Network, Bootstrap Deep Q Network, banyak sekali di sini kalian dapat pengetahuan. Kayak gitu ya. Terus yang terbaru ini ada Unreal, wah keren sekali. Supervised Reinforcement and Auxiliary Learning Algorithm. Nah, itu akurasinya juga ini dari beberapa paper, ini kan dia mensitasi banyak paper. Ini banyak sekali racing game, di racing game dipakainya di apa, wah sampai dibuatkan tabelnya ini. Basisnya itu adalah pixel gambar berarti ini, terus basisnya nanti yang teks itu siapa, pakai algoritmanya apa. Itu ini saya cepet aja ya, jadi basic game dan lain-lain, kurang lebih seperti itu. Wah, ini gambarannya yang luar biasa, algoritmanya dipakai sejak tahun sebelum 2014 sampai tahun 2018, algoritmanya ada macam-macam ini. Dipakaikannya misalnya ini di Pac-Man, yang hijau ini Minecraft itu biasanya pakai RMKN, HDLRN, TSLC, lah itu algoritmanya ya. Kayak gitu. Bagus sekali ini papernya. Terus ke bawah lah. Kalau kalian lihat paper-paper survei itu sedikit berbedanya adalah referensinya atau daftar pustakanya. Daftar pustakanya itu biasanya ratusan. Nah, ini ratusan ini. Nah, kan 173 itu. Per 173 buat satu paper ini luar biasa sekali. Apakah dibaca semua, Pak?
perlu dibaca semua. Kita bisa lewat model seperti ini. Artinya kita kan melakukan review paper ini kan kita juga sekaligus belajar apa yang sudah dibaca oleh teman-teman yang lain, itu menghemat waktu kita untuk membaca beberapa paper. Sebetulnya tujuannya seperti itu. Berikutnya yaitu yang terakhir adalah paper tentang psikologi kaitannya. Di sini kaitannya adalah dengan masa depan dari virtual sama augmented reality. Wah, ini juga bagus ini. Jadi bagaimana sejarahnya dari VR dulu lalu sampai nanti ke depannya itu kira-kira VR itu berpotensi untuk apa itu, konsepnya seperti apa, fiturnya seperti apa, dijelaskan juga di sini. Judul ini paper 2018, judulnya The Past, Present, and Future of Virtual and Augmented Reality Research. Nah, jadi jaringan dan cluster analisis dari semua literatur. Nah, ini survei juga, paper survei. Nah, ini dari virtual reality ke augmented reality, sebetulnya yang lebih duluan itu adalah virtual reality, kalau kalian tahu sejarahnya itu. Makanya, tetapi virtual reality itu nge-freeze. Dia baru booming itu setelah muncul Oculus, lalu HTC Vive, HTC Vive, kemudian Google mengembangkan versi murahnya berbasis HP, cardboard. Nah, sampai sekarang itu dia masih diteliti terus dari segi penggunaannya, dari segi penjualannya, jaringannya, ini juga ada di sini dijelaskan semua. Dari segi teknologinya pun juga dijelaskan. Tapi di sini lebih ke sesuatu hal yang umum. Penerapannya itu apa? Lah ini misalnya laroskopik, ergonomik, rehabilitasi sama gaming. Tidak cuma sekedar di gaming ya, terapi pun juga bisa digunakan ini teknologi VR, AR. Jadi kalian bisa membuat game sekaligus bisa membuat ada AI-nya sekaligus ada VR-nya untuk menangani masalah misalnya orang-orang yang punya penyakit psikologi misalnya, itu bisa sangat-sangat bisa sekali situ. Bahkan untuk neurosurgery ini artinya apa namanya bedah otak ya, itu bisa luar biasa. Nah, ini pandangannya banyak sekali, kalian nanti bisa baca-baca juga di sini. Karena ini paper survei sehingga daftar pustakanya banyak. Sama kayak yang tadi yang sudah. Jadi 3 paper survei tadi yang sudah saya sampaikan itu, yang pertama terkait dengan game AI, yang kedua terkait dengan AI yang game juga, game AI-nya juga, yang ketiga terkait dengan VR tadi, barangkali bisa memberikan kalian pandangan nanti kira-kira akan mereview paper yang mana, paper yang bagus itu seperti apa, paper yang mungkin akan bisa membuat kalian merealisasikan mimpi kalian. Kalian barangkali kan sekarang punya konsep atau sedang membangun konsep kan. Nah, nanti kalian akan gunakan itu untuk riset atau untuk TA atau untuk studi lanjut, itu juga bisa. Nah, konsep itu pembangunan tadi, merekonstruksi apa namanya konsep-konsep tadi itu tidak bisa kalau kita langsung buat. Wah, itu sangat sulit sekali. Cara yang paling mudah adalah kita melihat yang sudah-sudah dulu. Kita mempelajari yang sudah-sudah dulu melalui paper ini. Begitu teman-teman. Jadi itu aja mungkin tanggapannya. Ada tanggapan tidak dari teman-teman? Oke. Oh, tadi Mas Stephen izin ya. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini saya senang sekali sudah ada 5 mahasiswa yang mulai terbuka pikirannya untuk bisa. Saya tanya dulu, apa manfaat kalian dari membaca paper ini sebetulnya? Nah, ini sih Pak, wawasan sih sama pengembangan ide-ide Pak jatuhnya Pak. Nah, akan lebih terbuka ya ide-idenya ya. Mas Akbar? Sama ya, kira-kira seperti itu ya? Banyak saya rasa seperti itu ya. Oh, ini ada satu lagi tambahan, saya sampai nggak kelihatan itu, Mas Andi. Halo Mas Andi. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Kamu kesiangan ya? Ya Pak, betul sekali. Oke, Mas Andi. Berarti terakhir kamu ini, tadi kan harusnya saya yang terakhir. Silahkan, ini langsung aja Mas Andi presentasikan paper yang dibaca. Silahkan direview. Pak, saya belum review Pak. Lah, mana? Saya kemarin cari paper yang cocok, gak ada yang cocok Pak buat saya Pak.
Paper nggak ada yang cocok buat saya tuh maksudnya gimana? Yang Gitu ya. nggak cocok sama apa yang ingin saya buat ke depannya tuh loh Pak. Saya masih bingung. Oke, ya nanti coba cari-cari lagi di pertemuan berikutnya. Saya harap Mas Andi itu juga membaca ya, membaca paper, lalu mereview, lalu kita di-share ke teman-teman supaya teman-teman nanti bisa tahu juga yang dibaca sama Mas Andi. Gitu ya Mas Andi. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, jadi teman-teman kayak saya rasa mungkin itu saja yang barangkali tadi kalian masih mereview paper sembarangan kayak gitu pun juga tidak masalah, itu bagus. Lagi pula kan kalian bisa memperoleh banyak ide dari sana ya, jadi saya rasa ini rutin diadakan ya, 2 minggu sekali atau seminggu sekali gitu. Kalau kita berkaca ke universitas-universitas maju itu yang di laboratorium riset di luar negeri gitu, bahkan itu setiap minggu mahasiswa di laboratorium yang tadi itu dia dengan sukarela itu review paper. Nah sekali lagi tujuannya tadi untuk memudahkan kalian dalam melakukan riset nanti. Nah ini kita sudah dapat berapa paper tadi, banyak loh. Nah nanti kita kalau misalnya kalian tadi kelewatan atau lupa bisa lihat videonya ini, nanti rekamannya akan saya share di YouTube mungkin gitu. Nah ini saya harap nggak cuma berhenti di teman-teman di sini, tetapi kalian bisa menularkan ke teman-teman yang lain gitu ya, untuk mereview paper, untuk membaca paper itu. Lah nanti kalau misalnya ada kompetisi seperti PKM misalnya, bahkan karya ilmiah, bahkan kreativitas mahasiswa itu, kalian ikut aja. Kalian akan lebih confidence. Kenapa kok kalian lebih confidence? Karena kalian punya banyak ide. Iya toh? Kalian udah menang ide dulu. Kalian punya banyak ide, punya banyak referensi. Untuk lomba-lomba karya ilmiah kalian pasti bisa menang. Kayak gitu. Nah, itu keuntungannya lagi di sisi ini. Selain itu, kalian kalau mau berminat untuk melanjutkan risetnya di studi lanjut, kalian sudah terbiasa dengan ekosistem riset seperti ini. Kayak gitu. Baik, terima kasih. Saya itu kayaknya itu aja yang bisa saya Ada tanggapan lagi dari teman-teman sebelum ini kita akhiri? Mbak, boleh tanya di luar topik nggak, Pak? Boleh, silakan. Bedanya ini sama lab SC apa, Pak? Ini bagian dari lab ST. Oh. Saya ambil bagian dari lab SC itu kan besar sekali toh. Ada yang dia membahas non game khusus untuk yang NLP aja gitu misalnya, itu ada sendiri. Ada yang dia membahas khusus komputer grafik. Ada yang dia itu membahas khusus image processing. Ada yang dia itu membahas khusus speech recognition misalnya. Itu ada. Tapi sayangnya belum banyak dosen yang membuka seperti ini. Maksudnya untuk review paper setiap roadmap penelitiannya. Yang baru buka itu paling cuma saya, Pak Hani, sama Pak Ardiawan aja. Sebetulnya saya juga ada kajian rutin untuk review paper itu bertiga. Jadi saya, Pak Hani, sama Pak itu. Nanti kalau misalnya ini sukses, saya akan coba hubungi beliau karena kebetulan kan kita penelitiannya beririsan. Kalau Pak Ardiawan Bagus itu lebih ke PCG, Procedural Content Generation Game. Kalau Pak Hani itu lebih ke serius game. Risetnya situ. Nah, kalau saya yang ini, yang risetnya gabungan antara ketiganya itu. Karena saya tuh masih ngambiar itu belum bisa fokus ke satu tempat. Atau mungkin saya bisa mengkombinasikan. Pikiran saya abstraknya masih seperti itu. Ya nanti di lain kesempatan saya coba akan hubungi Pak Hani dan Pak Ardiawan. Kita review paper bareng-bareng sama dosen juga. Kalau nanti berkenan gitu. Itu akan lebih asik gitu. Itu aja. Ada lagi sing mau bertanya? Cukup? Mas Akbar, gimana? Enggak, Pak. Oke. Baik, itu saja. Terima kasih, saya sangat gimana? Mau tanya mungkin Pak yang ini. Tujuan akhir dari ini apa sih, Pak? Tujuan akhir dari ini kalian membuat riset. Ya mestilah kalian udah mereview, masa kalian nggak membuat riset, itu kan ya aneh gitu. Sebelum ke tujuan akhir, di tengah-tengah kalian nanti membuat proposal riset. Proposal riset itu akan bisa kalian gunakan untuk ujian TA1. Akan bisa kalian, hah? Ya iya toh, buat apa? Kita belajar kayak gini toh.
Ya, kalian buat awalnya nanti kita akan membuat proposal riset. Setelah itu nanti kalian saya lihat dulu dari segi kelayakan. Barangkali kalian belum, kalau bisa tidak, maksudnya belum saatnya misalnya kalian buat TA1, tetapi kalian sudah bisa dinyatakan layak untuk diteruskan di TA1, itu kan malah lebih cepat sekali kalian bisa lulus. Nah, nanti setelah itu kalian bisa langsung melakukan riset. Nah, kalau sudah bisa melakukan riset, kalian bisa membuat laporan, kalian bisa membuat paper. Tujuan akhirnya adalah kita membuat paper. Gitu. Paper yang bagus, yang berkualitas, ya sesuai dengan yang kalian kerjakan. Harapannya adalah paper itu kalian bisa gunakan patokan untuk studi lanjut. Kalau nanti kalian pengen dapat beasiswa, misalnya untuk studi lanjut di luar negeri, atau dapatkan LOE dari profesor misalnya di luar negeri, atau mungkin di dalam negeri kayak gitu. Sama satu lagi, kelemahan orang-orang eksak itu biasanya di bahasa Inggris. Nah, ini sekaligus untuk belajar bahasa Inggris juga. Saya harap kalian itu bisa dapat TOEFL itu sekitar 550, meskipun saya belum bisa ke situ juga. Jadi kelemahan saya itu karena dulu tidak terbiasa bahasa Inggris. Waktu S1 itu tidak terbiasa, jadi telat saya belajarnya. Nah, buat teman-teman di sini itu kan belum telat. Makanya mulai sekarang kalau bisa TOEFL-nya kalian itu 550 lebih, atau kalian dapat IELTS 6,5 atau 6, ya 6,5an lah. Wah, itu kalian bisa nanti buat ambil studi di luar. Saya sarankan kalau kalian pengen ngambil studi di Eropa atau di Amerika. Kerennya di sana ada sistem itu kalian bisa langsung S3. Jadi nggak S2 tetapi langsung S3. Itu bisa di Eropa sama di Eropa sama di Amerika itu bisa. Seperti itu. Gitu Mas. Ini ada Mas Riki. Mas Riki ini bimbingan skripsi saya. Jadi dia tidak review paper sepertinya. Atau Mas Riki mau review paper juga? Iya Pak, bisa. Oh, mau review? Oke. Mas Riki mau review paper? Kan bersama-sama. Silahkan Mas Riki. 10 menit. Ini bimbingan TA biasa kan Pak? Atau bagaimana ini? Review paper dulu, bimbingannya nanti setelah ini. Oh, review paper. Maaf kalau itu nanti saja Pak. Oh ya sudah, berarti ini sudah. Jadi kira-kira seperti itu. Mas Riki nggak usah keluar dulu, nggak apa-apa. Jadi itu teman-teman, tujuan akhir dari kita di sini adalah ya tadi membuat penelitian, kemudian membuat riset yang barangkali nanti bisa dikenali sama dunia, yang bisa membantu teman-teman atau membantu masyarakat sekitar kita. Gitu. Nah, itu sudah pencapaian yang luar biasa sekali menurut saya bagi teman-teman yang di sini. Meskipun hanya level aplikasi, kalau S1 kan bisa seperti itu. Nanti kan bisa gunakan untuk studi lanjut juga. Itu aja. Gitu. Ada lagi yang mau menanggapi? Oke, tidak. Baik, kalau tidak mungkin saya cukupkan sekian. Kalau mau tetap stay di sini silahkan. Mau lihat bimbingan saya dengan Mas Riki boleh. Kalau mau live juga tidak apa-apa. Rekamannya akan segera saya matikan karena nanti biar gak kelamaan ketika saya upload di YouTube-nya. Itu aja, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.